Ini dia sejarah permusuhan geografis Israel dan Iran. Bagaimana permusuhan antara Israel dan Iran bermula? Hubungan antara Israel dan Iran sejatinya cukup baik sampai ketika revolusi Islam yang dikomandoi Ayatollah merebut kekuasaan di Teheran pada 1979. Meski menentang rencana pembagian wilayah Palestina yang berujung pada berdirinya negara Israel pada 1948, Iran adalah negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Saat itu, Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Syah dari dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan ini, pendiri Israel dan kepala pemerintahan Israel pertama, David Ben-Gurion, berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai cara untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangganya. Namun pada 1979, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Syah dan mendirikan Republik Islam Iran. Salah satu ciri identitas utama Khomeini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Buktinya, pemerintah Israel pernah menjadi salah satu negara yang memungkinkan terjadinya Iran Contra, yaitu program rahasia Amerika Serikat untuk mengalihkan senjata ke Iran sehingga dapat digunakan dalam perang Iran melawan Irak antara tahun 1980 dan 1988. Namun, seiring berjalannya waktu, Israel mulai melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama bagi keberadaannya. Permusuhan antara keduanya lantas berkembang dari perkataan hingga menjadi perbuatan. Perang bayangan antara Israel dan Iran. Ali Faez, Direktur Program Iran di Lembaga Kajian International Crisis Group, memaparkan bahwa ketika Iran berhadapan dengan Arab Saudi, kekuatan regional besar lainnya, Iran menyadari bahwa dirinya adalah negara Persia dan Syiah di kawasan yang mayoritas berpenduduk Arab dan Sunni. Tel Aviv telah melancarkan serangan serta tindakan bermusuhan lainnya dengan Iran dan sekutunya, seringkali di negara ketiga yang mendanai dan mendukung kelompok bersenjata pro-Iran. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan karena dalam banyak kasus kedua negara saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Pada 1992, kelompok jihad Islam yang terkait dengan Iran meledakkan kedutaan Israel di Buenos Aires, menyebabkan 29 orang tewas. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah pemimpin Hizbullah, Abbas al-Musawi, dibunuh. Sebuah serangan yang secara luas dikaitkan dengan Badan Intelijen Israel. Yang paling menonjol adalah pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada 2020. Yang dianggap sebagai sosok utama dalam program Mulir Iran. Pemerintah Israel tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam kematian ilmuwan-ilmuwan Iran. Israel, bersama negara-negara barat, menuduh Iran berada di balik gempuran pesawat tak berawak dan roket di wilayahnya, serta beberapa serangan siber. Perang saudara yang terjadi di Suriah sejak 2011 juga menjadi latar konfrontasi Israel dan Iran. Intelijen Barat mengindikasikan Iran telah mengirim uang, senjata, dan instruktur untuk mendukung pasukan Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Israel meyakini Suriah adalah salah satu rute utama Iran dalam mengirim senjata dan peralatan untuk Hizbullah di Lebanon. Menurut portal intelijen Anwaset Talam, Stratfor, Israel dan Iran melakukan tindakan di Suriah yang bertujuan saling menghalangi dalam melancarkan serangan skala besar. Perang bayangan Israel dan Iran mencapai lautan pada 2021. Tahun itu, Israel menyalahkan Iran atas serangan terhadap kapal-kapal Israel di Teluk Oman. Iran balik menuduh Israel menyerang kapal-kapalnya di Laut Merah. Serangan Hamas ke Israel. Setelah serangan milisi Palestina Hamas ke Israel, pada 7 Oktober 2023 yang dibalas oleh Israel dengan serangan militer besar-besaran ke Gaza. Para analis dan berbagai negara risau bahwa pertikaian tersebut dapat memicu reaksi berantai di wilayah tersebut serta konfrontasi terbuka antara Iran dan Israel. Terbukti, bentrokan antara pasukan Israel dan milisi yang diduga terkait dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ada pula bentrokan dengan pengunjuk rasa Palestina.
di wilayah pendudukan tepi barat. Namun, yang paling signifikan adalah gempuran terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sejumlah perwira militer Iran, termasuk Komandan Pasukan Quds, Mohammad Reza Zahedi. Sebelum Minggu, 14 April, baik Iran maupun Israel berhasil menghindari peningkatan permusuhan dan pertempuran skala besar. Hal itu berubah dengan peluncuran drone dan rudal oleh Teheran. Yuk dukung channel kami dengan klik subscribe dan tonton video menarik lainnya.